Halo Sobat Obras, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat. Selamat datang kembali di acara Obras Obrolan Santai. Kali ini saya akan membahas tentang headline news atau berita yang paling up to date ya, yang paling baru tentang dunia kapal pesiar. Dalam apa saja yang terjadi dalam minggu ini, langsung saja kita bahas. Nah Sobat Obras, sebenarnya berita kali ini tidak terlalu membuat surprise ya, karena udah beberapa kali terjadi bahwa mereka akhirnya membatalkan atau memperpanjang stop operasional mereka ya, atau resume operasional mereka akhirnya ditunda lagi. Ada beberapa yang akan kita bahas kali ini, beberapa cruise line dan juga tentang informasi lainnya. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, saat ini vaksin telah didistribusikan di berbagai negara ya, di US dan di Eropa, di Asia. Mereka saat ini sedang gencar-gencarnya ya untuk memberikan vaksin ke semua orang. Nah, bicara mengenai vaksin ini, Sobat Obras, ada beberapa cruise line yang telah mengumumkan bahwa mereka harus mewajibkan kru dan juga passenger mereka untuk divaksin terlebih dahulu sebelum mereka melakukan sailing ya. Nah, cruise line apa saja itu yang telah mengumumkan pemberlakuan vaksin tersebut? Yang pertama adalah Royal Caribbean International ya, bahwa kru dan juga passenger harus divaksin terlebih dahulu sebelum sailing ke kapal Royal Caribbean. Yang kedua ada Saga Cruise ya, Saga Cruise UK ya. Pada Januari 21 kemarin mereka mengeluarkan pernyataan bahwa tamu atau passenger itu harus divaksin terlebih dahulu 2 minggu sebelum sailing ya. Ada juga Crystal Cruise ya. Crystal Cruise ini memberlakukan vaksin itu at least 2 minggu sebelum join untuk passenger dan kru. 2 dosis ya. Seperti kita tahu ya bahwa vaksin itu harus diberikan 2 kali, yang pertama dan juga vaksin yang kedua. Nah, di Crystal Cruise ini mereka mewajibkan dua-duanya nih, harus divaksin terlebih dahulu. Yang terakhir adalah Norwegian Cruise Line Holding ya, kapal Oceania, kemudian NCL sendiri dan Regent Seven Seas ya. Nah, mereka telah mengumumkan memberlakukan wajib vaksin untuk kru sebelum joining ke kapal pesiar. Berita yang kedua ada Windstar Cruise. Minggu ini mereka mengumumkan bahwa mereka akan memindahkan kantornya ya dari Seattle ke Miami, Florida pada Juni 2022. Pada saat itu juga mereka mengumumkan bahwa akan restart operasional ya. Ini dimulai dari bulan Juni tahun 2021. Berita selanjutnya Sobat Obras datang dari Holland America Line ya, bahwa Holland America Line mereka telah membatalkan semua keberangkatan cruise ya yang dari Canadian Port ya, yaitu yang dari Vancouver, kemudian dari Kanada and New England, dan juga 2 cruise di Pacific Coastal. Namun mereka belum membatalkan Alaska ya, yang pertengahan Mei ya, round trip shuttle ya, karena mereka masih bernegosiasi dengan pemerintah Amerika dan juga pemerintah Kanada. Selain Holland America Line, ada juga kapal Princess dan Seabourn yang melakukan hal yang sama, yaitu meng-cancel semua cruise yang berasal dari Kanada di tahun 2021 ini. Seperti kita ketahui bahwa Holland America Line dan Princess ini mereka adalah market yang paling besar di Alaska ya. Jadi di sinilah mereka akhirnya meng-cancel pada tahun 2021 ini karena larangan dari pemerintah Kanada. Berita selanjutnya datang dari Disney Cruise Line ya. Perusahaan The Walt Disney ini telah mengumumkan pada tanggal 25 Februari kemarin bahwa mereka telah memberlakukan cancel ya operasional sampai at least Mei 31 ya. Nah, tapi ini tergantung juga
dengan posisi kapal mereka ya. Seperti contohnya Disney Magic ya. Disney Magic ini mereka akan pause sampai dengan tanggal 10 Agustus. Kemudian ada Disney Wonder. Disney Wonder ini mereka tetap cancel ya karena larangan dari pemerintah Kanada. Kemudian Fantasi dan juga Disney Dream ya, mereka akan restart pada tanggal 2 dan 4 Juni. Berita selanjutnya dari Carnival Cruise Line ya. Ini telah memberlakukan cancel juga ya sampai dengan Mei 31, dan juga ini untuk inaugural kapal terbaru mereka Mardi Gras juga di reschedule sampai dengan tanggal 5 Juni. Berita dari Norwegian Cruise Line lagi ini. Norwegian Cruise Line ya, seperti kita ketahui bahwa mereka telah memanggil kembali atau embarking kru ya, banyak ya dari Indonesia, dari Filipina untuk melakukan start operasional pada Maret. Tapi akhirnya sebuah keputusan harus diambil ya, dengan sangat menyesal akhirnya mereka harus memulangkan kembali krunya karena belum ada keputusan untuk mereka akan segera memulai operasional kembali. Nah, sebelumnya 2 kapal telah disiapkan untuk memulangkan kru berlayar ke Asia ya. Namun akhirnya Norwegian Encore ya yang akan sailing ke Asia ya. Satu lagi yaitu kru yang ada di Norwegian Joy, mereka akan memulangkan krunya dengan charter flight ya dari Aruba pada tanggal 4 dan 6 Maret. Berita pembatalan lagi datang dari Azamara ya. Azamara Cruise mereka memperpanjang jeda operasionalnya sampai dengan Juni 30 tahun 2021. Nah, ada kabar bagusnya ini dari Costa dan Aida ya, karena dua kapal mereka akan segera sailing di bulan Maret ini, yaitu Costa Smeralda yaitu akan memulai pada 27 Maret dan Aida Perla ya pada tanggal 20 Maret mereka akan beroperasi kembali dengan membawa tamu. Berita bagus juga datang dari Royal Caribbean Cruise Line US. Kalau kita ngomongin tentang kapal pesiar tentunya tidak bisa lepas dari US ya. Nah, di US sendiri saat ini mereka sangat lambat ya untuk memulai sailing kembali. Nah, akhirnya Royal Caribbean ini memilih Barbados sebagai tempat untuk home port ya, Barbados ya. Mereka menjual cruise dari Barbados pada bulan November antara 7 dan 8 malam ya, 7 dan 8 hari ya. Dan ternyata responnya sangat bagus sekali ya, 25% sudah terjual hanya dalam waktu 2 mingguan saja. Nah, ini bagus juga ya untuk alternatif, seenggaknya kalau misalnya cruise dari US itu masih jauh dari harapan. Nah, Sobat Ubras, saya akan update terus berita tentang seputar kapal pesiar ini, memberikan informasi yang terbaru. Jadi untuk Sobat Ubras yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Kemudian bunyikan loncengnya untuk mengetahui video terbaru dari Obras Obrolan Santai. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.